berita terkait pengadaan ini yang saya kumpulkan ya sambil bekerja di IKN. Ini pertama ini nih dalam awal-awal tahun ini ya Pak Rahe kita banyak pakai aplikasi nih ya, banyak aplikasi. Pertama harus beresin SKP kan ya, perencanaan pakai MAESN ya. Terus sirup ya, ngisi RUP ya awal tahun. Ini saya pakai 4 aplikasi yang lumayan banyak nih ya. Kemudian juga Sakti ya, Sakti ya kalau di kementerian ya, kalau di KLP, di KL, di Pemda mungkin SIPD ya. Sama katalog juga. Nah, ini juga ada beberapa trikinya nih ya. Jadi pertama nih tipsnya nih ya, buat teman-teman semua yang agak kesulitan masuk ke sistem ya, itu cobalah masuk sistemnya pada jam-jam sepi ya, pada jam-jam saya biasa akses habis sholat subuh gitu ya. Nah, antara jam 5 6 gitu ya, itu lancar jaya. Tapi kalau udah jam kerja udah itu malah sampai nggak bisa dibuka tuh kayak Maya SN itu. Padahal tuh udah dikejar-kejar tuh sama BHSDM tuh harus upload SKP tahunannya ataupun perencanaannya seperti itu. Jadi tolong akses waktu yang sepi lah gitu ya. Jangan maksain di jam-jam sibuk satu itu. Kemudian juga untuk pengguna katalog, mumpung belum ada transaksi ya. Kalau saya sih udah ada transaksi, makanya saya kaget juga ternyata harus update ST-nya tuh ya. Padahal seingat saya waktu akhir tahun itu sudah update, ternyata kenapa itu pas awal tahun ini harus update lagi ya. Jadi harus harus upload STPPK terbaru atau PP terbaru ya. Jangan lupa. Bagusnya dari sekarang. Jadi jangan nunggu pas ada paket nanti terburu-buru ya. Jangan nunggu paket terburu-buru nanti baru update. Nanti kan bisa mengganggu lah seperti itu. Kemudian juga bagi pengguna sakti di KL ya, Kementerian Lembaga, jangan lupa juga perbarui BSRE tuh, BSRE-nya tuh. Itu harus diperbaharui juga tuh di awal-awal tahun ya. Nanti itu ada linknya ke BSRE, nah kita harus update juga seperti itu ya. Kemudian ya pengguna sirup ya, nah RUP jangan lupa diisi nih ya, jangan lupa diisi ya. Ya baik yang manual ataupun yang otomatis ya silahkan ya. Jangan nunggu-nunggu mau pengadaan baru baru ngisi RUP ya, jangan dibiasakan lah. Sekarang ngisi RUP dulu seperti itu ya. Oke, kalau ada perubahan-perubahan itu bisa nanti kita rubah di perjalanan ya seperti itu. Nah, itu terkait sistem ya. Kemudian selanjutnya ini kalau dari internal KPP nih, dari internal KPP eh ya selain Perlem 12 sedang ongoing ya, revisi, ini juga ada dua bocor dari mana tuh Pak Rehe? Hujan bocor rumahnya. Ini masih saya cari, Pak. Edi Usman. Iya, sepertinya. Ya, kemudian dari internal KPP eh, ada dua konten menarik ini, mohon bisa dicermati oleh teman-teman semuanya ya. Pertama, konten dari YouTube resminya LKPP. Ada podcast yang diisi oleh Pak Patria ya, Pak Deputi ya, dengan Pak Agus Prabowo bicara terkait katalog elektronik tuh, menarik tuh ya. Nah, itu bisa menjawab tanda kutip keresahan teman-teman terkait perkembangan katalog elektronik. Nah, podcast di halaman resminya LKPP ya, silakan masuk ke halaman resminya LKPP. Nah, itu podcast terbarunya, silakan dicermati itu menarik tuh ya. Membahas terkait katalog elektronik bersama Pak Agus Prabowo ya, Kepala KPP yang ketiga, dan Pak Deputi Pak Patria Susantosa ya. Kemudian juga satu lagi konten yang menarik juga itu dari LKPP tapi dari Direktorat Sertifikasi Profesi. Silakan diketik aja Direktorat Sertifikasi Profesi. Nah, itu juga ada acara dari orkestra ya. Itu terkait bagaimana
bagaimana pengajuan untuk UKOM PPK. Nah, sekarang kan lagi banyak tuh permohonan UKOM PPK tuh. Itu dibahas tuh di orkestra dari Direktorat Sertifikasi Profesi itu. Dari pengalaman ke pengakuan kalau nggak salah judulnya itu ya. Nah, silahkan itu dicek sendiri ya, langsung ke Cekidot ke TKP sendiri ya. Dari YouTube-nya LKPP dan YouTube-nya Direktorat Sertifikasi Profesi itu. Ada dua topik menarik ya, silakan. Terkait katalog ya, katalog eh, ya apa? Kalau sebelumnya kan Pak Deputi Pak Setiabudi kan menyebutkan solusi obat pengadaan itu bukan hanya katalog ya. Ada tender dini, ada kontrak payung ya. Nah, kemudian ada mispersepsi terkait harga katalog sudah dijamin LKPP ya. Ini kalau pada podcast sebelumnya. Jadi ada juga podcast yang nomor 11 tuh menarik juga tuh ya. Nah, itu harga katalog sudah dijamin LKPP itu suatu mispersepsi juga ya. Nah, kemudian juga, nah ini ada podcast yang edisi 11-nya tuh ya kalau nggak salah itu sama Pak Deputi Pak Setiabudi ya. Itu eh, ada yang mispersepsi juga terkait kewajiban katalog karena ada pengecualian ya, ada pengecualian. Ini juga akan ini juga akan berhubungan dengan nanti akan kita bahas terkait pagar pengadaan karena harusnya semua pasal-pasal di Perpres di Perlem itu ya dikembalikan lah ke pagar pengadaan lah ke pagar pengadaan itu ya, jangan melihat kata-katanya saja. Itu ya. Oke, master produk ya, master produk. Kemudian apa bagaimana kelanjutan ataupun progres ke depan dari katalog elektronik ini. Kita mungkin sebagai berita awal, Arahe, untuk eh, berita-berita pengadaan, ada update terkait kasus-kasus korupsi kan ya Pak Arahe nih, yang mau dibahas?